Alhamdulillah, pagi ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir di majelis ilmu ini. Kita berharap pertemuan kita pertemuan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ustaz Hidayatullah yang akan berikan kajian duha bersama kita di masjid kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, karyawan dan juga bapak dan ibu pensiunan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi. Kembali kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim sembari kita berniat menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Haji Hidayatullah menyampaikan kajian dialog kita bersama waktu duha ini. Pada Ustaz, kita bersilakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala hatta idza atau 'ala wadin namal qalat namlah ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma arhamna bil Quran. Surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 18 dan ayat 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang kita hormati pimpinan dan para pegawai di lingkungan
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi. Kemudian keluarga pasien yang mungkin juga hadir dalam kajian duha di pagi hari ini. Semua yang hadir tidak kita sebut satu persatu. Semoga kita semua Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pertemuan yang berkah. Kemudian kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah gerakkan kita Bapak Ibu ke tempat yang baik. Alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk melangkah hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, menjadi amal soleh bagi panitia yang mengangkat kegiatan ini. Kemudian kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma amin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pagi ini dalam kajian akhlak kita akan mengangkat tema pentingnya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat, yang paling besar manfaatnya untuk manusia lain. Ini perlu kita tanamkan ke dalam hati kita Bapak Ibu. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Kita punya banyak tapi tidak ada manfaat bagi orang lain. Kita punya banyak tapi manfaat mungkin hanya bagi kita saja. Maka di sisi Allah kita tidak termasuk orang yang baik. Karena orang yang baik di sisi Allah, orang yang mulia di sisi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Jadi tidak boleh seseorang hanya berprinsip sederhana di dalam kehidupannya. Yang penting saya tidak merugikan orang. Yang penting saya tidak menyusahkan orang. Tidak itu. Bukan itu prinsip hidup seorang mukmin. Prinsip hidup seorang mukmin adalah bagaimana keberadaannya mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Bagaimana keberadaannya berfaedah untuk sebanyak-banyak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pentingnya kita memberikan manfaat atau pentingnya kita menolong orang lain dengan berbagai macam bentuk pertolongan yang bisa kita berikan. Nanti kita rinci Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya.
Jadi pertolongan Allah kepada seorang hamba, berarti seseorang memberikan manfaat kepada saudaranya, itu berkaitan juga bagaimana Allah menolong dia. Jadi kalau kita banyak menolong orang Bapak Ibu, kalau kita banyak membantu orang, kalau kita banyak meringankan orang, kalau kita banyak memudahkan orang, maka itulah di antara yang menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yakini di dalam kehidupan kita, ketika kita memudahkan orang, sebenarnya kita bukan sedang memudahkan orang Bapak Ibu. Tidak ada orang sebenarnya yang memudahkan orang itu, tidak ada. Ketika kita memudahkan orang, sebenarnya kita sedang memudahkan siapa? Sedang memudahkan diri sendiri. Demikian pula sebaliknya, ketika kita sedang menyulitkan orang, sedang menyusahkan orang, sebenarnya kita sedang menabung kesusahan untuk diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu-Ibu, ketika awak berurusan, kok susah benar, kok rumit model kok Pak Acu kanak-kanak dulu. Dia tak pernah awak memperumit-rumit orang dulu. Karena itu prinsip dalam agama Bapak Ibu, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Selama kita bisa memudahkan, dan memudahkan itu tidak melanggar prosedur, mudahkan selama. Selama memudahkan itu tidak melanggar prosedur, mudahkan. Sebab orang yang suka memudahkan orang tu Pak Ibu tu didoakan dengan kebaikan. Tapi orang yang suka mempersulit tu didoakan banyak keburukan tu. Dosen yang killer Pak tu didoakan dek mahasiswa capek meninggal. Payahnya sobok dia. Minta tanda tangan Pak, lah banyak lo prosedurnya tu. Banyak lo prosedur. Sebelum dapat tanda tangan, beko nyuagi lo ceramah sekian lamanya. Hanya doakan kadang-kadang dek mahasiswa capek meninggal. Bukan ini nyoba niat buruk untuk dosen tu supaya yang lain selamat dari apa begitu. Sebab kalau duit juga Pak kok merasa juga dia tingkatnya yang lain. Intinya Pak Ibu, selama memudahkan itu, kata kuncinya ya, selama memudahkan itu tidak melanggar prosedur, mudahkan saja. Mudahkan. Karena setiap awak kan suka dengan kemudahan Bapak Ibu. Malah Allah itu suka memudahkan kita. Tengok di dalam surah Al-Baqarah ayat tentang puasa. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kamu mudah dan Allah tidak menginginkan kamu sulit. Karena itu dalam agama kita Bapak Ibu, setiap datang kesulitan pasti muncul kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan sesudah, malah bersamaan. Malah dalam kaidah fikih juga disebutkan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Makanya ketika orang tak bisa berwuduk pakai air, sekalipun air ada, tapi dia tak bisa memakai air kerana sakit, maka datang kemudahan. Apa kemudahan yang datang Bapak Ibu? Tayamum. Ketika seseorang tak mampu solat dalam keadaan tagak, tak mampu dia, datang kemudahan. Apa kemudahan yang datang? Duduk. Jadi luar biasa Allah Bapak Ibu. Kalau manusia acuk tagang, pokoknya dia tidak mau tahu doa, itu manusia banyak betul-betul. Kalau Allah tidak, Allah itu selalu memberikan kemudahan. Tentu kemudahan di sini bukan dimudah-mudahkan menurut selera kita, itu lain lagi ceritanya. Kadang-kadang ada orang mempermudah-mudah mana Bapak Ibu, contoh orang lek itu tidak semayang dia kena badak apa? Itu tak semayang. Banyak semayang anak ibu-ibu. Sekali ko ustaznya Allah tu mengarati tu. Allah kan pengasih penyayang. Itu kalamat yang awak.
Tu pandai-pandai awak mengarang cerita tu Pak Ibu. Mana Allah memberikan kemudahan tidak solat dengan sebab baralik? Tak ada cerita. Nah, Pak Ibu sekalian, jadi yakini di dalam kehidupan awak tu Pak Ibu, setiap awak memudahkan orang Pak Ibu, tu investasi tu Pak Ibu. Bapak Ibu, jangan pernah kita menganggap ketika kita menolong orang tidak. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan ketika kita menyusahkan orang, menyulitkan orang, maka sebenarnya kita sedang menabung kesulitan untuk diri kita sendiri. Berikan orang kebaikan. Dalam hidupku Pak Ibu, nan bisa awak tolong, apa manfaat nan bisa? Apa? Saya ingin sampaikan satu ayat dalam Quran Bapak Ibu sekalian. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari tentang faedah di dalam ayat ini. Di dalam surat An-Naml ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Surat An-Naml. Apa arti An-Naml Pak Ibu? Semut. Surat yang ke-27. Apa istimewanya semut Bapak Ibu? Binatang yang kecil. Kalau nak dakik awak mencadiknya, nak nampak dia awak dah. Berapa ukuran semut? Untuk dapat 1 kilo samui baraiku kira-kira perlu. Baraiku kira-kira. Pernah ibu metong? Kurang kerajo. Banyak kerajo yang lain lepak ya. Tapi mengapa Allah abadikan semut ini di dalam Al-Quran? Apa istimewanya? Mengapa dia menjadi nama surat di dalam Al-Quran? Ternyata disinilah jawabannya Pak Ibu. Hatta idza atau ala wadin namal, hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Di ketika itu Nabi Sulaiman dengan tentaranya, termasuk dari golongan jin, golongan manusia, kemudian burung, semuanya berbaris, kemudian mereka melakukan perjalanan. Sampai ketika hampir tiba di satu lembah, yang isi lembah itu semuanya semut. Sama isinya. Maka berkatalah seekor semut kepada kawan-kawannya. Apa kata semut itu? Qalat namlah. Berkatalah seekor semut. Ya ayyuhan namal, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, masuklah kamu semua ke dalam sarang-sarang kamu semua. Masuk ke rumah-rumah sadu, masuk ke sarang. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Nanti kamu terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sementara mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Tahukah kita apa reaksi Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Senyum Nabi Sulaiman, tertawa Nabi Sulaiman. Min qawliha, karena perkataan semut itu. Jadi Nabi Sulaiman paham ternyata semut itu bicara seperti itu. Ini keutamaan Nabi Sulaiman. Mengerti bahasa binatang, menundukkan jin, menundukkan angin. Luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan keutamaan oleh Allah. Beliau paham dengan bahasa semut tersebut. Kemudian beliau berkata, waqal, beliau berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala saliha tardahu wa adkhilni
birahmatika fi ibadikas salihin. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, wahai Tuhanku, tuntun aku ya Allah untuk bisa bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Bayangkan, seorang Nabi Pak Ibu berdoa supaya dijadikan orang yang bisa bersyukur. Karena pandai bersyukur itu berat Bapak Ibu, tidak mudah. Syukur itu hanya mudah diucapkan. Mari kita bersyukur kepada Allah, itu mudah tu. Tapi benar-benar menjadi orang yang bersyukur itu susah. Karena itu Allah mengatakan qalilam ma tashkurun, sangat sedikit di antara kamu yang bersyukur. Payah menjadi orang bersyukur ini tidak mudah Pak Ibu. Karena syukur itu tidak sekedar alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur yang paling rendah. Bapak Ibu, kita semua jangan merasa kalau kita sudah sering mengucapkan alhamdulillah berarti kita sudah menjadi orang yang bersyukur. Belum. Itu baru di bawah Bapak Ibu, itu baru tingkat dasar. Syukur itu melibatkan 3 hal. Pertama, lidah mengucapkan alhamdulillah. Lidah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hati mengakui bahawa nikmat itu sampai semata-mata dengan pertolongan Allah, bukan dengan hebat kita, bukan dengan cerdas kita, bukan dengan rajin kita, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Lidah mengucapkan alhamdulillah, hati mengakui nikmat itu sampai semata-mata karena pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, anggota tubuh membuktikannya dengan ketaatan kepada Allah. Makanya orang maksiat itu orang tidak syukur Pak. Orang bersyukur itu ditandai dengan taat. Makanya ketika Nabi diberitakan bahwa beliau adalah penduduk surga, dijamin masuk surga, beliau beribadah banyak sekali. Sampai bengkak kaki beliau solat malam. Nabi kaki beliau bengkak solat malam. Awak bengkak juga kaki awak Pak, tapi dia main bola mungkin. Boleh kini musim bola kan? Musim bola. Kau cari wajah Bapak Ibu, kau wajah-wajah Maroko sadonya kau. Alhamdulillah. Ada je wakil Bapak Ibu. Ya. Luar biasa nampak syiar Islam. Nampak syiar Islam di Piala Dunia 2022 ini. Jadi dakwah tu tak siko saja Pak Ibu, dakwah tak ceramah saja. Tak duduk siko saja. Itu dakwah yang paling hebat. Dia giahnya makanan, tunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian solat, nampak dari luar, kerana tak dindingnya tu kacau. Itu syiar. Kemudian ketika menang, sujud syukur. Kemudian dikaja ibunya, nyopalu ibunya. Itu bagian dari syiar Islam Bapak Ibu. Itu dakwah yang hebat tu begitu. Malah kadang dakwah yang seperti itu lebih efektif dibandingkan sekedar ceramah. Dakwah itu lebih luas dari ceramah Bapak Ibu. Ceramah itu salah satu saja, bukan satu-satunya. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kaki Nabi bengkak karena solat malam, apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, mengapa engkau solat begitu sekali? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi orang yang syukur itu dibuktikan dengan ketaatan Bapak Ibu. Syukur itu 3 rukunnya. Lidah mengucapkan alhamdulillah, hati mengakui bahwa apa yang sampai karena pertolongan Allah. Yang ketiga, anggota tubuh membuktikan dengan
ketaatan kepada Allah, bergabung tiga ini, barulah orang itu disebut dengan orang yang bersyukur. Jadi syukur pun tak mudah Pak Ibu. Makanya Rasulullah pun meminta kepada Allah supaya dibantu untuk menjadi orang yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tuntun aku ya Allah supaya bisa senantiasa ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, tuntun aku untuk bisa bersyukur dengan nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Tuntun aku ya Allah untuk beramal dengan amal soleh yang Engkau ridhai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ya Allah ke dalam hamba-Mu yang soleh. Ini luar biasa Pak. Bagaimana tawaduknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, masukkan aku ke dalam hamba-Mu yang soleh ya Allah. Beliau Nabi. Nabi pasti soleh tidak Pak Ibu? Pasti soleh. Setiap Nabi pasti soleh. Tapi belum tentu orang yang soleh itu adalah Nabi. Kau tawaduknya Nabi Sulaiman. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmat-Mu. Bayangkan. Masukkan aku dalam rahmat-Mu ya Allah ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Luar biasa, beliau Nabi, tapi beliau meminta supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba Allah yang soleh. Mana yang berkaitan dengan memberi manfaat Bapak Ibu? Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum ketika beliau mendengar ucapan seekor semut tadi? Beliau bangga kepada semut itu. Itu jawabannya. Apa yang menjadikan beliau bangga? Lihatlah bagaimana semut itu peduli kepada kawan-kawannya. Itu dia poinnya. Semut itu tidak ingin selamat sendiri Bapak Ibu. Maka semut itu berbagi berita, berbagi informasi kepada kawannya. Wahai kawan-kawanku para semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Nanti kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Itu yang menjadikan Nabi Sulaiman tersenyum bahagia. Salut kepada semut itu. Makanya surat itu diberi nama surat semut. Kalau gajah, surat gajah, wajar Pak, badannya radang Pak. Semut, binatang yang kecil, tapi mengapa dia begitu istimewa kepeduliannya kepada kawan-kawannya? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kadang banyak orang egois Bapak Ibu. Banyak orang zaman sekarang mementingkan diri sendiri. Dan pentingnya selamek Pak, bau orang atu inyo tu. Awak inyo. Semut itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak menginginkan keselamatan dirinya saja, tetapi dia pun ingin saudara-saudaranya selamat. Makanya dia katakan, masuk kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Jadi perlu kepedulian ni Pak Ibu. Perlu kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang dekat. Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala, beliau pernah ditanya tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan beliau pun pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi pernah ditanya tentang manusia yang paling dicintai Allah. Nabi pun ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah.
Maka apa jawaban Nabi? Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi prinsip hidup seorang Muslim itu Pak Ibu tinggi. Bagaimana keberadaannya itu mendatangkan manfaat. Sehingga ketika dia tidak ada, orang merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Lah pindah tugas bu, lah pensiun, tapi takana aja awak durang. Nyo cari sesuatu takana awak. De ko zaman apa ko dulu ko. Nampak suatu akicek nyo de ko ibu ko dulu ko. Pokoknya takana bu. Tapi ada 20 orang sebaliknya Pak Ibu. Pensiunnya senang hati orang, alhamdulillah. Boleh kan yang mutasinya Pak, tu senangnya orang tu. Makan bersama orang lainnya. Makan bersama orang syukuran, mutasi. Baku bantu tu Pak. Lapih orang dari penderitaannya Bu. Tak ada orang yang malang boleh tu Pak. Jadi awak berbuat elok ke orang tu bukan untuk dikenang, bukan Pak Ibu ya. Supaya awak nanti dikana-kana orang, tak ada itu tujuan awak. Tapi tu akan datang dengan sendirinya Pak Ibu. Itu bonus tu. Bukankah Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan? Tanam aja kebaikan Pak Ibu, tanam saja. Tidak penting kita dianggap orang baik Bapak Ibu. Yang penting itu baik, bukan dianggap orang baik. Karena banyak orang dianggap orang baik padahal tidak baik. Berapa banyak orang yang dapat surat kelakuan baik padahal tidak baik. Kalau dulu kan surat kelakuan baik. Iya, kini tidak lah ya. Dapat surat keterangan kelakuan baik padahal kelakuannya tidak baik. Dan yang memberi surat itu kelakuannya pun tidak baik. Jadi yang paling penting Pak Ibu, bukan dianggap baik, bukan dipandang baik, tetapi benar-benar baik itu yang perlu. Tanam aja Pak Ibu, nya tiba masuknya berbuah sebekut tu. Pak Ibu mungkin pernah membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ini kejadian sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang mereka terkurung di dalam gua. Mereka ketika itu menempuh suatu perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi hujan lebat. Sehingga mereka berteduh di dalam gua. Mereka berteduh. Ternyata apa? Ternyata hujan yang lebat itu mengakibatkan terjadinya longsor. Ada batu gadang persis menutup mulut gua itu. Jangankan mereka keluar Bapak Ibu, cahaya saya tak masuk ke dalam. Benar-benar tertutup dengan sempurna. Kemudian mereka semua bersatu untuk mendorong batu tersebut. Tapi sia-sia. Batu itu adalah batu yang sangat besar sekali. Tidak berimbang dengan kekuatan mereka. Sampai akhirnya apa Bapak Ibu? Sampai akhirnya mereka pun waqala ba'duhum ba'da
Berkata salah seorang di antara mereka, mari kita ingat-ingat amal kebaikan yang pernah kita lakukan, yang murni kita melakukannya, mengerjakannya semata-mata karena Allah. Tak ada campur dan lain. Itu pentingnya kita memiliki amal-amal yang ikhlas, Bapak Ibu. Karena hanya amal yang ikhlas itulah yang punya kekuatan. Banyak orang hari ini beramal, kadang amal itu dipertontonkan, dipertunjukkan. Saya bukan mengatakan itu pasti tidak ikhlas, tetapi itu sangat rawan berpengaruh terhadap riya. Masalah niat itu orang itu tahu, cuma itu agak rawan, Bapak Ibu. Hari ini kan apa saja amal kadang-kadang ditunjuk-tunjukkan. Puasa, ibu sahur jam 4. Lagi sahur foto cik tu. Lagi sahur ke foto set. Habis kau tulis di status, alhamdulillah bisa sahur hari ini. Ayo puasa sunnah. Mulai kawan komentar, Masya Allah hebat ibu yo, puasa sunnah ibu yo. Tu dibalik lo dia, alhamdulillah bu, pikolah 10 tahun kau. Kawan tak pernah bertanya sejak bila awak rutin puasa sunnah kau. Awak sebenarnya tagih mengician pak. Dah 10 tahun. Solat malam jam 3. Solat malam jam 3 dia lo anak. Foto jago. Foto amat cik. Apa kau mak? Tak boleh melawan kurang tua pada dosa. Keluar jurusnya. Dia minta foto jo anaknya keberatan tu. Keluar jurus. Tak boleh membantah kepada orang tua. Ibu ko sedang solat, foto nama cik. Anak ko dek panjangkan tua, Miriam foto ko. Miriam foto ko, update status. Alhamdulillah baru jam 3:4 tapi sudah bisa 4 rakaat qiyamul lail. Alhamdulillah semua atas pertolongan Allah. Mulai orang komentar, hebat ibu ya. Ibu solat malam bah, kok bisa foto tu bu? Kecil ibu kok. Entah apa-apa lu anak kau nya foto-fotonya. Pada inyo masuk tadi. Banyak awak kadang-kadang menjadikan anakku kambing hitam bu. Dalam pengajian ibuku membawa anak. Bakok tak kajasi pulang anakku minta pulang. Tak ada anak tu minta pulang. Kau bisa anak tu menjawab tak ada mau minta pulang rumah kecilnya. Jadi banyak orang kini menjadikan anak tu sebagai kambing hitam. Pada anak tu nak kambing, boleh hitam kan? Jadi amal-amal yang ikhlas tu Pak Ibu, tu punya kekuatan Bapak Ibu. Saya tidak menuduh orang yang menunjukkan amalnya pasti riya, tidak. Tapi renung-renungkan sajalah. Nah akhirnya apa? Satu-satu orang tu menyebut amal kebaikannya. Orang pertama apa amal kebaikannya? Baktinya kepada orang tuanya. Dia punya 2 orang tua yang sudah tua renta, punya istri, punya anak yang masih kecil-kecil. Kerajonnya ke balok kambing. Setiap sore biasanya dia perah susu kambingnya, kemudian dia berikan kepada kedua orang tuanya, baru kepada anak dan istrinya. Tapi satu hari dia pulang agak lambat daripada yang biasa. Karena kambing tu kama-kama apa ini? Liarnya. Sehingga lama lo mencarinya untuk bawa pulang Pak. Sehingga tiba di rumah harilah kalam. Ternyata kedua orang tuanya telah beristirahat. Anaknya minta minuman tu nak nyuagi tu. Lama nangi-nangi anakku nak dapat. Kenapa? Tak boleh kalian dulu. Nenek dan kakek dahulu.
Tapi nyo ragu lo menjaguan orang tuanya. Nyo tak ingin menggaduh orang tuanya. Tapi anak ni minta juga terus. Akhirnya dia biarkan saja anak itu menangis. Tidak dia pedulikan. Dia sebut kepada Allah, ya Allah, saya seperti itu karena saya menghormati kedua ayah dan ibu saya, orang tua saya. Saya tidak ingin ada yang lebih utama sesudah engkau dan Rasulnya kecuali orang tua saya. Apabila engkau memandang itu sebagai kebaikan, ya Allah, dan aku melakukannya karena engkau, keluarkan kami, ya Allah. Maka tiba-tiba Bapak Ibu, tanpa didorong batu itu, tiba-tiba begitu disebut dalam hadis itu, tiba-tiba batu itu bergeser sendiri. Bergeser sedikit. Lah mulai masuk cahaya, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang kedua kemudian mengingat pula, apalah yang saya lakukan karena Allah. Yang teringat olehnya bukan melakukan karena Allah, tapi meninggalkan karena Allah. Teringat oleh dia. Dia punya anak paman, pamannya punya anak perempuan rancak. Ketujuh mana dia? Ingin dia dengan anak pamannya. Dilamarnya anak pamannya, ternyata anak pamannya tidak bersedia. Sampai suatu kala negeri itu mengalami musim kekeringan, musim panceklik, sehingga ekonomi hancur. Maka di saat itu orang kelaparan, Bapak Ibu, termasuk kelaparan keluarga pamannya. Adapun dia orang kaya. Maka datanglah anak pamannya kepada dia, anak pamannya yang perempuan yang cantik itu, menceritakan kesusahannya. Nyo ingin menyalam piti. Apa kata dia? Sebenarnya kalau kamu ingin, kamu tidak perlu meminjam. Saya kasih kamu bisa. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau melayaniku. Saya akan berikan kepada kamu 100 dinar. Nah, karena wanita itu terpaksa, apalagi keluarganya kelaparan, akhirnya pertama dia terpaksa merelakan, bersedia. Tapi begitu perzinahan itu benar-benar akan terjadi, maka wanita itu berkata, Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Tidakkah engkau takut dengan Allah? Engkau akan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Begitu disebut nama Allah, Bapak Ibu, menggeretek pemuda. Dia tinggalkan wanita itu, kemudian dia berkata, ambillah uang itu olehmu. Ambillah uang itu. Kemudian dia pergi. Maka di dalam gua itu dia sebut, Bapak Ibu, ya Allah, tidak ada yang menghalangi saya dari melakukan zina kecuali engkau saja. Saya meninggalkan zina itu karena engkau. Kesempatan sudah ada di depan mata. Tidak ada yang melihat. Tapi karena pengawasan engkau dan takutnya aku kepada engkau, aku tidak jadi melakukan, ya Allah. Ya Allah, apabila engkau menganggap itu sebuah kebaikan, keluarkan kami, ya Allah. Tiba-tiba, Bapak Ibu, batu itu pun bergeser lagi. Bergeser lagi, tapi belum semuanya. Mereka tetap belum bisa keluar. Sampai akhirnya tinggal satu orang lagi. Seorang kolek. Dia ingat pula apalah perbuatannya yang dia lakukan murni karena Allah. Maka teringat oleh dia, Bapak Ibu, takkan adanya. Inyo memiliki usaha. Dan usahanya itu memiliki banyak pekerja. Dia pekerjakan banyak orang, kemudian dia berikan upah sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sampai tiba masuk gajian,
Sado karyawan lah mendapat gajinya. Kecuali satu orang dia tidak kunjung datang. Ditunggu tidak juga datang. Ditunggu tidak juga datang. Ditunggu tidak juga datang. Sudah sekian lama. Akhirnya terfikir oleh dia, daripada uang ini hanya didiamkan begitu saja, sementara jumlahnya cukup lumayan, akhirnya dia belikan sepasang binatang ternak, sepasang kambing. Dan dia pun punya binatang ternak, sambil nyo pelihara binatang ternaknya, nyo pelihara pula yang sepasang tadi. Berlalu masa tahun, puluhan tahun, berlalu masa Bapak Ibu. Sampai akhirnya satu kandang dipenuhi dari sepasang kambing yang kecil tadi. Nah, di saat itulah orang yang punya uang itu pun datang. Pak, apakah Bapak masih ingat dengan saya? Saya dahulu pernah bekerja dengan Bapak. Tapi karena satu dan lain hal, saya tidak bisa mengambil upah saya. Hari ini saya benar-benar membutuhkannya. Saya tidak punya lagi uang kecuali uang yang dahulu belum saya ambil. Apa kata orang itu, Bapak Ibu? Oh, tentu saya ingat dengan kamu. Saya sudah lama menunggu kamu. Malah saya pun pernah bertanya kepada orang-orang tentang kamu. Boleh saya mengambilnya, Pak? Oh, boleh sekali, sangat boleh. Ada tunjuknya. Nampak olehmu kandang itu. Nampak olehmu lembah itu. Kemudian dia katakan, nampak apa isinya? Hewan ternak, Pak. Itu kamu punya semua. Kamu punya itu. Bawa semuanya. Sampai dalam hadis disebutkan, jangan Bapak mencandai saya, Pak. Jangan candai saya, Pak. Jangan bergara-gara kamu, Pak. Tidak boleh bergara, ambil sadonya. Itu bukan milik saya. Saya tidak pernah merasa itu milik saya. Ambil olehmu. Maka diambil semuanya tanpa disisakan sedikit pun. Kalau tiba dia awak, Pak, jangan hendak bawa anak pajak ke Allah. Sekalipun kecil awak model tu tadi, ambil sadonya. Kadang awakku kan banyak gaya kadang-kadang. Ambillah sadonya, diambil. Ayo nak botak, tak pandai yo tinggal setiap lah. Tapi berkecian sadonya tadi. Makanya kadang-kadang payah awak Pak Ibu. Nyo kecian ambil sadonya. Diambil sadonya merah loh. Kalau dia awak kan basa-basi ku paralu. Semua ibu-ibu menolong tetangga beralek. Kalau di kampung-kampung beralek tu jarang catering-catering, Pak. Biasa saling menolong si tetangga tu. Beko ke dapur ibu sejak pagi sampai jam 2 misalnya, situ solat zuhur, membuat randang. Aka pulang ibu hanya bukuan randang seplastik. Ibu adalah kerajo sejak pagi. Nyo age ibu, age cik ibu, buat gaya stek tu, ndak usah lah. Awak menolong saya, ndak usah je lah. Ni kawan lah bu. Sempat tak dia age ibu, age cik ibu, yo ndak bau tak aja tu. Dari pagi awak disiko ndak terfikir nyotek Allah gitu. Anda usahlah banyak gaya-gaya tu. Awak acting lo seketik kan? Apa pernah lo model tu? Apa pulang pengajian sudah tuntak pula dibungkuinya bu, dibungkui dari jemaah ketika itu di plastik. Ustaz kuadus, anda usahlah bu, cembu. Tiba di oto menyasar mu banyak mu ambil tadi. Itu banyak gaya, aku Pak, banyak menyasar aku Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dia sebut kepada Allah, ya Allah, tidak ada keberatan sedikit pun pada diri saya. Karena saya memang tidak merasa itu punya saya. Dia ambil semuanya tanpa disisakan. Ya Allah, apabila Engkau ridha ya Allah, keluarkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Maka batu itu pun terbuka sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, tidak seketik Bapak Ibu, sempurna. Sampai para ulama mengkaji hadis itu, mengapa tiba di nomor 3 tu batu terbuka sempurna. Semuanya kan kebaikan.
Kenapa di nomor 3 itu terbuka sempurna? Padahal terbuka sedikit pun mereka sudah bisa keluar. Karena jarang orang bantu nomor 3 itu, jarang tu Pak Ibu. Biasanya orang kalau sekian tahun lupa nak diambil tu tibanya. Kan wang salah, nak tiba dulu langui kecilnya. Langui itu apa je lah. Paling elok orang Pak Ibu diskon 50% tu lah elok tu. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab manusia itu kalau sudah berhadapan dengan duit Bapak Ibu, tu jarang selamat Pak Ibu. Apa Ibu kalau ingin kenal je orang bah karakter aslinya, cubalah berurusan masalah pitih, akan nampak tu Pak Ibu. Kadang gaya nak tanggung tu Pak Ibu, bantu siap sejadinya, rupanya utang tak bayar sambut. Makanya banyak orang di kadai tulisnya Pak, tulisnya di kadai di tokonya, di luar kita teman, di luar kita teman, di dalam Anda adalah pembeli. Mohon maaf tidak menerima hutang, mohon pengertiannya bro kecilnya. Sebab banyak masalah kalau lah berurusan masalah pitih. Jadi intinya Pak Ibu, buat baik sajalah Pak Ibu, buat baik sajalah. Kebaikan itu akan menolong kita tidak hanya di akhirat, tetapi semenjak di dunia. Dan jangan kita pernah merasa menolong orang itu intinya benar Pak Ibu. Jangan. Kalau ada orang yang memuji-muji Bapak Ibu karena Bapak Ibu menolongnya, dia mau kasih banyak Pak, mau kasih banyak Bu, karena Ibu lah dulu ambo bisa modeko. Nyo puji-pujinya, cepat alihkan pembicaraan. Jangan dinikmati lo pujian tu. Aku awak iyo banalo sanang buat tiup mendangan aku. Tatagun lo agak setengah jam dehnya. Cepat alihkan pembicaraan. Dia kalau ndak apa tolong duluan, entah tu lah. Pokoknya macam-macam kecilnya. Coba tanya. Di mana kamu tuang? Coba alian capek Pak. Lamakan. Ganti tema pembicaraan. Karena hati awak lama Bapak Ibu. Awak nak kuat dengan pujian. Selagi kita hidup Bapak Ibu, buat manfaat Bapak Ibu. Selagi kita hidup. Dah lama kita hidup Bapak Ibu sekalian. Kehidupan dunia ini sebentar saja, 60-70 tahun. Rata-rata selesai. Selagi kita hidup buat manfaat. Semut yang kecil saja dihargai. Malah namanya diabadikan menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Karena dia peduli kepada saudaranya. Dia tidak ingin saudaranya celaka. Jadi kita hilangkan sifat egois pada diri kita Bapak Ibu. Banyak orang yang sifat egoisnya tinggi. Dan pentingnya, penting awak selamat orang tu tak pernah luak fikir dan penting awak. Dan penting awak tak merugikan orang Allah tu. Itu adalah prinsip hidup egois. Seorang mukmin prinsip hidupnya bukan itu. Seorang mukmin prinsip hidupnya adalah bagaimana kehadirannya, keberadaannya mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di dalam sambungan berikutnya, wa ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbah au taqdi anhu daina au tatrudu anhu ju'a wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidal Madinah Syahra. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang muslim menjadikan muslim lainnya bahagia. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Mengangkat kesusahan darinya, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh aku berjalan
bersama saudaraku untuk menolong keperluannya, untuk membantu kesulitannya, itu lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Coba bayangkan. Sampai Nabi mengecekkan, Abu berjalan untuk menolong saudara Abu, mengeluarkan dia dari kesulitannya, dari kepayahannya, itu lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Kenapa? Karena iktikaf itu ibadah pribadi, Bapak Ibu. Iktikaf ibadah pribadi, manfaatnya hanya untuk kita. Tapi ketika kita menolong orang, itu bukan ibadah pribadi, itu ibadah sosial. Ibadah sosial. Karena itu sahabat Abu Hurairah pernah membatalkan iktikafnya. Ketika ada seseorang di Masjid Nabawi, ketika itu sedang nampak gelisah, muruangnya, sadih bentuknya. Ditanya oleh Abu Hurairah, kamu kenapa begitu? Kemudian diceritakan masalahnya. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Maukah engkau aku bantu menyelesaikan masalah? Mari kita pergi keluar. Kemudian orang itu berkata, bukankah engkau sedang beriktikaf? Apakah engkau mau membatalkan iktikafmu hanya untuk menolongku? Maka Abu Hurairah pun membacakan hadis ini. Tentu ini kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih penting. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu pentingnya bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain. Jadi jangan dianggap kecil Bapak Ibu. Menolong orang, membantu orang dengan apa saja. Laika jadi jo informasi. Jangan mudah mana mengecek anda tahu. Padahal orang konyo bisa magia tahu tapi nyo kecek ndak tahu. Jamara beko buka ndak tahu dan. Itu bersedekah yang paling murah tu dengan informasi Bapak Ibu. Bersedekah yang paling murah tu dengan informasi. Tak perlu keluar piti awak do. Aku ada pengalaman Bapak Ibu. Akhirnya kau jadi bahan kultum dia mau jual anak-anak mau di rumah. Jadi pernah di suatu sore beberapa hari lalu, di satu sore sekitar jam 5:30, mau keluar jual rumah jual anak-anak mencari makanan. Tiba di tampek langganan, kadainya tarang di dalam lampu duit. Orang ada nampak malam yang keluar masuk ada pula. Tapi pajangan makanannya masih bertutup. Harilah 5:30 sore, biasanya lah buka tu. Turun dari auto, hari hujan. Mau sedang kurang lama badan. Rupanya ada apa-apa yang keluar dari tampek dari dalam tu. Berarti kena lah balik dari dalam tu. Keluarnya dari dalam tu. Pas auto ledak kit jo beliau, ambo berencana untuk bertanya saja ke beliau tanpa perlu turun. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak. Laba buka orang mengalih Pak. Aja banyak Pak Ibu. Tanya saja langsung saja. Padahal dari dalam Pak. Inyo dari dalam, nyo suruh tanya langsung Pak. Cuma mau fikir saja, Pak, kok mau dekor, tak sudah cakap je bini je. Orang sudah cakap je bini ku kan banyak dengan naik Pak Ibu. Iya, makanya hati-hati Bu. Ibu kalau bercakap je suami Bu, beko banyak dengan naik di kantor beko tu. Kucing duduk dia pun kena belang tu Pak. Iya. Oi, ang kucing duduk saya kena jual mak kecil. Padahal Bapak Ibu nyo tinggal ngomong kan, alun buka, Allah buka. Nyo kan dari dalam tahu dia nyo. Rupanya keluar orang punya kadai tu Bu, kecilnya alun buka dah Ustaz, nyo besok buka dah. Kecil ambo kanak Pak Ibu. Itu peluang amal. Rugi. Awak tak tahu Bapak Ibu nanti awak ditimbang di akhirat kan tak tahu doh, entah surga entah neraka. Mana banyak pahala dosa.
Bisa jadi gara-gara satu kalimat yang kita ucapkan itu, maka itu yang akan memberatkan pahala kita. Dan pilih-pilih Pak Ibu. Apa saja manfaat yang bisa awak bagi dengan apapun. Bisa berbagi harta, berbagi harta. Bisa berbagi ilmu, berbagi ilmu. Bisa berbagi informasi, berbagi informasi. Jadi kita orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Pak Ibu sekalian, lewat jam 9. Pak Ibu mungkin ke dinas, mohon maaflah terlambat seketik. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat bagi kita. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dadah. Bisa goyang-goyang sulang ya Pak ya? Pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth ya? Iya, Ustaz. Kau udah ada kek tadi. Canggih. Oh jaraknya bara Bluetooth. Oh, ini kecilnya 10 meter, Ustaz. Cuma efektifnya 5 bentuknya, Ustaz. Ya, kadang enggak harus apa, karena sampai Ustaz yang pakai papan tulis kami. Jadi payah. Jadi mengadu Iya. Batu. Iya, jadi Iya, ganggu dia nak. Iya Iya. tuh, mantap ya tuh. Aku minta yang semi otomatis nanti kalau Teknologi memudahkan awak nak. teknologi memudahkan, Ustaz. Ustaz, kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum. Rambut tadi. Baik.